Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Vera. Kita lanjutkan ya ke proses pengajuan visa online B211A, visa sosial budaya dengan Telex. Saya jelaskan lagi bahwa ada perbedaan visa sosial budaya B211A dengan Telex dan yang non Telex, seperti yang sudah dijelaskan oleh suami saya di video yang lalu. Ya, jadi nomor Telex tadi itu akan digunakan untuk pengajuan alih status dari visa sosial budaya ke izin tinggal terbatas. Itu proses lebih lanjut. Sekarang proses daftar B211A Telex dulu ya, supaya teman WNA kita atau calon suami atau rekan kita bisa datang ke Indonesia dengan visa ini. Nah, apa saja prosesnya dan butuh berapa lama? Saya jelaskan. Prosesnya ada 7 langkah dan waktunya sekitar 5-7 hari kerja. Saya rasa 5 hari kerja ya. Dari pengalaman saya 5 hari kerja. Nah, yang pertama prosesnya adalah pengajuan. Pengajuan di situ kita isi data, upload data seperti biasa dengan menggunakan ID yang sudah kita dapatkan dari proses registrasi penjamin dari yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah pengajuan akan ada proses pengecekan berkas. Pengecekan berkas ini dimaksudkan agar data-data pendukung yang kita sampaikan itu sesuai dan memenuhi syarat. Apa saja nanti akan saya jelaskan ya untuk dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga ada proses pembayaran. Jadi setelah pengecekan berkas kita dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, kita harus membayar biaya Telex sebesar 200.000 ke beberapa bank yang bukan ditunjuk tapi yang bisa melakukan proses ini. Jadi kita nanti akan dapat resi, kita nanti akan dapat nomor supaya kita bisa transfer ke bank sebesar 200.000 itu, baru dari bukti pembayaran tersebut otomatis akan diproses. Itu yang step ketiga. Kemudian step yang keempat akan ada validasi dari orang asing. Nah, data dari WNA yang akan kita undang ke Indonesia itu nanti akan diverifikasi lebih lanjut untuk diamati apakah termasuk dalam daftar cekal karena pernah melakukan tindak kriminal atau yang lain, atau dia benar-benar clear dan bisa diterima kehadirannya di Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalau sudah tidak termasuk dalam daftar cekal, insya Allah kemungkinan besar akan disetujui. Kemudian yang kelima, prosesnya adalah persetujuan. Jadi setelah verifikasi atau validasi orang asing, kita akan mendapatkan informasi by email tentang pengajuan kita apakah diterima atau ditolak. Nah, jika pengajuan kita diterima, maka akan lanjut ke proses yang keenam, yaitu pengiriman Telex. Pengiriman Telex ini akan dikirimkan ke email kita yang merupakan email persetujuan. Di situ ada data-datanya, ada nomor Telexnya juga, yang juga otomatis dikirimkan kepada kedutaan besar di mana kita menginginkan visa itu untuk diterbitkan. Jadi kita ingin issue di mana itu visa, akan otomatis dikirim emailnya ke kedutaan tersebut. Jadi kalau keenam proses ini sudah selesai, berarti proses yang ketujuh adalah selesai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang akan saya bahas yang paling penting itu adalah di step awal. Di step awal itu di tahap pengajuan, kalau kita buka, kita isi datanya, data penjamin itu sudah akan otomatis terisi. Kenapa demikian? Karena kan kita sudah isi di data penjamin untuk daftar akun supaya bisa daftar visa online ini kan. Jadi otomatis data kita sudah terisi. Tinggal kita melengkapi data orang asing yang akan kita undang. Nah, kita isikan data itu, isi dengan sebenar-benarnya, termasuk tujuan kedatangan orang asing tersebut ke Indonesia. Apakah untuk tujuan wisata atau kunjungan sosial atau kunjungan keluarga? Di situ ada banyak pilihannya.
teman-teman bisa cari infonya mengenai tujuan atau kegunaan dari visa B211A ini. Kalau untuk saya pribadi waktu itu tujuannya untuk menikah. Jadi saat saya berkonsultasi dengan melalui email ya, dengan visa online, nanti akan saya jelaskan, nanti akan saya tuliskan di sini emailnya. Ini alamat emailnya, kalian bisa konsultasi di situ. Nah, saya dapat info untuk tujuan menikah dengan kondisi saya. Jadi visa yang saya gunakan ini B211A untuk tujuan kunjungan keluarga. Seperti itu. Jadi bukan visa untuk wisata. Setelah itu kita upload data WNA dan data sponsor. Ada dua ya, data WNA dan data sponsor. Untuk data WNA ini tolong dicatat baik-baik. Kalau aturannya tidak berubah berarti yang seperti saya ya persyaratannya. Jadi ada cover paspor WNA. Cover paspor WNA. Tolong cover paspor ini benar-benar difoto sesuai dengan paspor WNA-nya. Jangan cari di internet ya. Karena bisa jadi mungkin dari tahun ke tahun ada perubahan paspor dan kita tidak tahu itu. Jadi tolong datanya harus benar-benar asli, original, dan tidak dari internet untuk data ini. Kemudian yang kedua, halaman paspor yang berisikan tentang data WNA. Halaman paspor yang ada data WNA-nya. Jadi tidak perlu scan semua halaman paspor yang ada. Dan tolong dipastikan paspor WNA yang kita undang itu valid minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum expired, seperti itu ya. Kemudian tiketnya, tiket pulang pergi, harus pulang pergi. Jadi nggak bisa hanya satu tiket ya. Untuk tahu bagaimana tips mendapatkan tiket-tiket yang murah, bisa ditanyakan di kolom komentar dan tunggu share video selanjutnya. Setelah itu dari sponsor sendiri, itu tadi data-data yang WNA ya. Kita lanjut ke yang kedua, data sponsor. Data sponsor itu surat permohonan dan jaminan yang kita buat sendiri yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian UP Kasubdit Visa. Nah, surat permohonan dan jaminan ini juga disertai dengan surat keterangan, di mana surat jaminan tersebut dan surat keterangan tersebut kita tanda tangan di atas materai. Kemudian ada surat pernyataan dari bank. Surat pernyataan dari bank. Surat pernyataan dari bank ini bisa menggunakan salah satu dari kita sebagai sponsor atau dari WNA. Seperti itu. Jadi tidak harus keduanya. Salah satu juga bisa. Cuma lebih baik kalau memang sponsornya adalah kita ya menggunakan data bank dari kita dan saldonya minimal 1.500 US dollar. Otomatis harganya berubah ya bergantung harga kurs dolar terhadap rupiah dan sebaliknya. Jadi teman-teman mulai sekarang dipersiapkan untuk saldonya atau surat pernyataan dari bank. Seandainya teman-teman tidak menggunakan surat pernyataan dari bank, teman-teman bisa menggunakan print out transaksi, rincian transaksi dari bank rekening teman-teman minimal 3 bulan terakhir dari tanggal kita mengajukan visa ini ya. Itu proses pengajuannya ya. Setelah itu pengecekan berkas. Berkas-berkas yang kita kumpulkan tadi termasuk data WNI, data sponsor, semuanya akan diverifikasi, akan dicek. Kalau disetujui, next step adalah pembayaran. Pembayaran sebesar Rp200.000. Kalau saya pribadi waktu itu mengajukannya bayarnya ke Bank BNI. Jadi kita bawa nomor rekening atau nomor tujuan yang harus kita transfer, kita setorkan itu saja kepada pihak bank. Nanti pihak bank paham itu tujuannya untuk apa dan bagaimana prosesnya, tinggal bayar saja Rp200.000
dan otomatis akan terupdate di sistem bahwa kita sudah membayar. Jadi tidak perlu scan lagi atau bingung ini harus didaftarkan kemana lagi. Jadi teman-teman begitu bayar sudah otomatis terdata bahwa teman-teman sudah melakukan pembayaran dan prosesnya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu validasi orang asing. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling utama adalah bebas dari daftar cekal. Seperti itu. Kalau sudah bebas dari daftar cekal, insya Allah ke belakangnya bisa diterima ya. Dan persetujuan. Kalau sudah disetujui, selamat, berarti orang asing yang kita undang ke Indonesia, mereka bisa menggunakan visa ini untuk datang ke Indonesia. Prosesnya telah selesai untuk pendaftaran Telex ini karena saat disetujui, kita akan mendapat informasi by email bahwa persetujuan kita diterima, dan ini juga akan otomatis terkirim ke Kedutaan Besar Indonesia yang kita tuju untuk menerbitkan visa untuk WNA yang akan kita undang ke Indonesia. Jadi proses selanjutnya setelah mendaftar B211A ini adalah kita mengirimkan surat yang kita terima by email mengenai persetujuan pengajuan visa kita kirimkan melalui WA atau by email, tinggal kita forward kepada orang asing yang kita undang, supaya berkas tersebut yang dalam bentuk PDF, kita nanti terimanya dalam bentuk PDF ya, supaya berkas PDF tersebut di print dalam print warna, kemudian akan dibawa ke kedutaan untuk mengambil visa. Jadi proses selanjutnya adalah menyerahkan dokumen persetujuan tersebut oleh warga negara asing ke Kedutaan Besar Indonesia di negara yang dituju. Apa persyaratannya? Foto WNA, paspor asli dan kopi paspor WNA ya. Kemudian surat keterangan kerja, ada yang membutuhkan, ada yang tidak. Tapi saran saya sediakan saja karena mungkin akan dibutuhkan atau ditanyakan di kedutaan nanti ya. Kemudian ada biayanya sebesar 40 US dollar. Kalau tidak ada perubahan, biayanya sebesar itu. Nah, proses kita sudah selesai. Langkahnya cukup mudah. Hanya diperlukan sedikit kesabaran saja, maka kita akan bisa mendapatkan visa sosial budaya B211A Telex. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.